Hai semuanya, pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, apakah semua penghasilan yang diterima atau kita peroleh itu dikenakan pajak penghasilan? Iya dong, kan sesuai dengan pengertian penghasilan di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Oh gitu, berarti uang jajan dari mama tadi pagi bisa dikenakan pajak dong? Kan ini termasuk tambahan kemampuan ekonomis bagi aku. Enggak juga sih. Ternyata di dalam sistem perpajakan nggak semua penghasilan itu dikenain pajak loh. Nah, jadi bagi kamu yang memiliki penghasilan namun masih bingung apakah penghasilan yang kamu peroleh atau terima merupakan objek pajak atau bukan, yuk simak penjelasan berikut mengenai kriteria bukan objek pajak. Dalam implementasinya, kriteria bukan objek PPh di Indonesia dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak bagi wajib pajak dan meningkatkan keseimbangan fiskal. Namun, implementasi ini harus dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan bahwa kriteria bukan objek PPh tidak digunakan untuk menghindari kewajiban pajak. Hal ini sesuai dengan prinsip the substance over form principle. Kemudian, apa yang menjadi pengecualian dari pengenaan pajak penghasilan dijelaskan pada pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam pasal ini disebutkan beberapa tambahan kemampuan ekonomis yang karena berbagai alasan dikecualikan dari objek pajak. Lalu, apa saja yang termasuk dalam pengecualian tersebut? Yang pertama, ada bantuan atau sumbangan seperti zakat, infak, sedekah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak. Selain itu, harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat, seperti dari ayah atau ibu, dan harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil juga dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Intinya, sepanjang bantuan, sumbangan, dan hibah tersebut tidak berhubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan, maka hal tersebut dikecualikan dari objek PPh. Kemudian, warisan juga merupakan salah satu objek yang dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan. Selanjutnya ada harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Pada prinsipnya, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi badan tersebut. Tapi karena harta tersebut diterima sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, maka harta tersebut bukan objek pajak. Selanjutnya ada penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan meliputi hal-hal berikut. Nah, daerah tertentu yang dimaksud dalam huruf ini mengacu pada daerah terpencil yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan namun memiliki prasarana ekonomi yang kurang memadai. Kemudian pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung dan pembayaran asuransi beasiswa juga dikecualikan dari objek pajak. Selanjutnya, dividen atau penghasilan lain yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang dijelaskan dalam pasal 4 ayat 3 huruf F Undang-Undang Pajak Penghasilan juga dikecualikan dari objek PPh. Kemudian ada iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh OJK. Selanjutnya ada penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun yang dimaksudkan untuk pengembangan dan merupakan dana untuk pembayaran kembali kepada peserta pensiun di kemudian hari, sehingga penanaman modal tersebut perlu diarahkan pada bidang-bidang yang tidak bersifat spekulatif atau beresiko tinggi. Kemudian ada bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan, komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Penghasilan perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat merupakan perusahaan mikro kecil menengah dan sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia juga merupakan pengecualian dari objek pajak. Pengecualian selanjutnya adalah untuk beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246 Tahun 2008 tentang beasiswa yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan.
Selanjutnya, ada sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu juga dikecualikan dari objek PPh. Selanjutnya, yang dikecualikan juga ada dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH dan atau BPIH khusus dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu diterima Badan Pengelola Keuangan Haji. Dan yang terakhir yang dikecualikan yaitu sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut atau ditempatkan sebagai dana abadi. Nah, jadi itu deh teman-teman, apa saja kriteria penghasilan yang bukan objek pajak penghasilan. Aku harap setelah mendengarkan penjelasan tadi, teman-teman bisa mengidentifikasi penghasilan mana sih yang tidak perlu dilaporkan atau dipajaki, sehingga teman-teman semua bisa mengelola kewajiban perpajakan teman-teman dengan efisien dan meminimalisir risiko ketidakpatuhan.